Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faihir Saulia, NPM 1853024009 dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Yuk kita simak videonya baik-baik, let's check it out. Saya adalah orang Indonesia, dan pastinya teman-teman semua yang menonton video ini juga adalah orang Indonesia. Setiap wilayah dan lapisan di Indonesia pasti mengkonsumsi nasi. Dan ada sebagian sih, walaupun ada sebagian yang tidak mengkonsumsi nasi melainkan sagu. Nah, nasi ini adalah pilihan yang tepat karena dapat bermanfaat sebagai sumber makanan utama bagi manusia. Di dalamnya itu mengandung karbohidrat dan air sehingga nasi itu cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Dan seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi ini mendorong terjadinya dan terciptanya alat dan bahan yang canggih-canggih seperti alat untuk menyimpan dan menghangatkan nasi ini, yaitu rice cooker. Nah, rice cooker ini sangat bermanfaat agar nasi tidak cepat basi. Tapi jika nasi disimpan berlama-lama di dalam rice cooker, ternyata dapat menurunkan kualitasnya. Nah, seperti apa sih jadinya kualitas nasi tersebut? Yuk kita simak video berikut ini baik-baik. Ini adalah nasi yang dimasak di dalam rice cooker kemarin dan didiamkan selama beberapa jam. Setelah itu dikukus kembali. Hasilnya seperti ini. Terlihat lembek dan berair, bukan? Apa sih yang menyebabkan nasi tersebut lembek dan berair? Menurut Backel tahun 1987, pengolahan serta penyimpanan nasi dapat mempengaruhi kandungan gizi dalam makanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpanan pangan dan olahannya, yaitu waktu, suhu, air, serta pH, yang juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Hasil dari penelitian Sugianto tahun 2008 menemukan bahwa pada pemanasan secara terus-menerus dengan selang waktu 12 jam, kualitas nasi menjadi rusak setelah 36 jam. Sedangkan pada pemanasan dengan selang waktu 6 jam, kualitas nasi menjadi rusak setelah 60 jam. Hal ini terlihat dari adanya perubahan fisik seperti warna nasi berubah menjadi kekuningan, nasi berbau tengik, dan rasa nasi berubah. Perubahan ini disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri pada nasi dan biasanya terjadi setelah nasi disimpan selama kurang lebih 12 jam di dalam alat penghangat nasi. Semakin lama waktu pemanasan, maka rata-rata jumlah total mikroba akan meningkat. Total mikroba serta kandungan zat Fe pada nasi berpengaruh terhadap lamanya pemanasan dalam rice cooker. Semakin lama waktu pemanasan, maka rata-rata total mikroba dan kadar ppm Fe akan meningkat. Dan tahu gak sih teman-teman, mengapa nasi tersebut menjadi lembek? Karena tumbuh di dalamnya itu banyak bakteri, yaitu bakteri namanya bakteri Bacillus cereus. Nah, nasi tersebut menjadi lembek karena bakteri itu. Bagaimana sih bakteri Bacillus cereus itu? Yuk kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang Bacillus cereus. Bakteri ini merupakan bakteri jenis mesofilik yang dapat membentuk endospora sehingga bakteri tersebut tahan terhadap panas. Bakteri ini juga merupakan bakteri gram positif, terlihat dari warnanya yang ungu ketika diamati di bawah mikroskop. Berbentuk batang dan sifatnya yang anaerob, mudah diingat dengan adanya klip di hidungnya. Selnya motil. Cara perkembangbiakannya yaitu dengan membentuk spora. Bacillus cereus berasal dari tanah, sayur-sayuran, sereal, daging, dan unggas. Bacillus cereus memproduksi dua tipe toksin, yaitu diarrheal toxin dan emetic toxin. Tipe diarrheal berasal dari makanan seperti sayuran, sereal, dan daging. Dapat menyebabkan diare seperti yang kita ketahui di namanya dan juga demam.
Masa inkubasinya 8-16 jam, menyebabkan gejala di malam hari ataupun keesokan paginya. Toksin ini disekresikan ke dalam usus kita setelah kita menelan makanan yang terinfeksi tersebut. Tidak tahan terhadap panas. Serotype yang terlibat itu ada 2 kali 6 sama dengan 12, 8, 9, 10. Selanjutnya adalah tipe emetik yang spesifiknya berasal dari nasi, biasanya jadi disebut sindrom nasi goreng, menyebabkan gejala muntah-muntah dan kram perut. Masa inkubasinya itu sangat pendek, yaitu antara 1 sampai 5 jam. Toksin ini terbentuk sebelumnya di dalam makanan yang kita konsumsi. Toksin ini tahan terhadap panas. Serotype yang terlibat di dalamnya itu ada 1, 3, 5. Selanjutnya adalah pencegahan Bacillus cereus. Bacillus cereus rentan sekali terhadap C, yaitu clindamycin, E, erythromycin, dan satu lagi itu ada vancomycin. Tetapi Bacillus cereus sangat tahan terhadap antibiotik yang sangat terkenal, yaitu antibiotik penicillin dengan cara memproduksi beta-laktamase, dan juga tahan terhadap trimethoprim. Maka dari itu percuma saja jika kita memakai antibiotik ini untuk Bacillus cereus. Dan yang terakhir, pesan untuk teman-teman semua, kalau misalnya mau masak nasi di rice cooker itu secukupnya saja ya, agar terhindar dari mubazir atau buang-buang makanan. Dan kata orang tua sih, biasanya kalau misalnya nasi dibuang-buang, maka nasi itu akan nangis. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.